Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, kota Madinah dulunya dikenal dengan kota Yasrib. Namun, setelah Nabi Muhammad datang, kota Yasrib diganti atau diubah menjadi kota Madinah sampai dengan saat ini. Kondisi Madinah sebelum hijrahnya Nabi dapat dibagi menjadi 4 aspek. Dimulai dari aspek sosial. Penduduk kota Yasrib terdiri dari beberapa etnis, di antaranya yakni etnis Arab, baik itu utara maupun selatan, dan juga etnis Yahudi. Tidak hanya itu, terdapat beberapa etnis. Nah, dengan adanya beberapa etnis ini mengakibatkan berbagai macam konflik, sehingga keadaan sosial di periode Madinah ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Mekah. Kemudian dari aspek agama. Dalam aspek agama terdapat 3 agama yang dianut oleh masyarakat Yasrib. Tiga agama tersebut yakni agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Namun mayoritas masyarakat Yasrib menganut agama Yahudi. Kemudian yang ketiga dari aspek ekonomi. Masyarakat Yasrib pada saat itu kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan juga petani. Kota Yasrib sendiri merupakan kota yang subur dan makmur akan pertaniannya. Selain itu, kota Yasrib juga sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan juga Syria di utara. Kemudian yang terakhir dari aspek politik. Dalam pemerintahannya, kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok, sehingga peperangan pun sering kali terjadi. Nah, dalam hal politik, penduduk kota Yasrib tidak menggunakan sistem kerajaan seperti di periode Mekah. Yang selanjutnya yaitu tentang proses datangnya Islam di Madinah. Saat setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, penyiksaan kian menjadi. Bahkan penyiksaan itu semakin menjadi lagi ketika Nabi kehilangan sosok penopangnya, yaitu paman dan juga istrinya. Sehingga masyarakat Mekah itu menganggap bahwa kebangkitan Islam identik dengan kesialan dan juga kehancuran. Sehingga demikian Nabi memutuskan untuk pergi berhijrah ke Madinah atau Yasrib. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan Nabi hijrah, yaitu yang pertama, penindasan atau penyiksaan yang kian menjadi yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam yang ada di Mekah. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bujukan atau rayuan dari kaum Aus dan juga Khazraj. Sebelum Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ini penduduk Yasrib pergi berziarah ke Baitullah. Saat itu terjadi pertemuan antara Nabi dengan penduduk Yasrib, dan penduduk Yasrib akhirnya memutuskan untuk beriman. Yang kedua terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Peristiwa ini disebut dengan perjanjian Aqobah yang pertama. Kemudian peristiwa yang ketiga terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Peristiwa ini disebut dengan perjanjian Aqobah yang kedua yang diikuti sebanyak 75 orang, dan pada saat itu penduduk Yasrib membujuk agar Rasulullah mau untuk berhijrah ke Yasrib. Namun demikian, Nabi tetap merasa khawatir akan tindakan yang mungkin dilakukan oleh kaum Quraisy setelah mengetahui perjanjian tersebut, sehingga Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk segera melakukan hijrah secara diam-diam. Dan dalam waktu hampir 2 bulan, hampir seluruh umat muslim yang ada di Mekah telah berhijrah ke Yasrib. Dan di Mekah hanya tersisa Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib. Mereka tetap menemani Nabi sampai Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk segera melakukan hijrah ke Madinah.
Melihat yang demikian, akhirnya kaum Quraisy merasa kondisi mereka mulai terancam, sehingga mereka kemudian melakukan musyawarah. Dan dalam musyawarah tersebut disepakati 3 pilihan, yaitu membiarkan Rasulullah, yang kedua memenjarakannya, dan yang ketiga membunuhnya. Dan disepakati bahwa mereka akan membunuhnya dengan memilih masing-masing pemuda dari tiap kabilah untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi rencana tersebut disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun mengetahuinya dan segera memberitahukannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi Muhammad juga meminta kepada Ali agar memakai jubah beliau dan tidur di tempat beliau untuk mengelabui musuh. Akhirnya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil meninggalkan kota Mekah dan mereka bersembunyi dan singgah di Gua Sur selama 3 malam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Yasrib, dan setelah 7 hari lamanya mereka menempuh perjalanan, akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Kubah, dan mereka ini singgah di rumah Kalsum bin Hindun. Dan pada halaman rumah Kalsum bin Hindun ini kemudian dibangun masjid untuk yang pertama kali, dan masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Kubah. Di sisi lain, penduduk Madinah telah menanti kedatangan Rasulullah untuk tiba di sana. Pada hari Jumat 16 Rabiul Awal, Nabi dan para rombongannya telah meninggalkan Kubah, dan ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu untuk melaksanakan sholat Jumat telah tiba. Maka dilaksanakanlah sholat Jumat untuk yang pertama kalinya, dan pada hari itu pula rombongan Nabi telah sampai di kota Madinah. Tangan Nabi ini disambut dengan meriah dan penuh sukacita, sehingga demikian Islam telah masuk ke kota Madinah. Adapun kebudayaan Islam yang dibawa oleh Nabi di Madinah meliputi 1. Membangun masjid dan mengumandangkan adzan yang pertama. Kemudian al-mu'akhad, yakni menciptakan hubungan persaudaraan baru. Dan yang terakhir yakni membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Adapun setelah Islam diterima dan berkembang pesat di Madinah, maka hal ini memicu beberapa reaksi dari pihak-pihak musuh, terutama dari pihak kafir Quraisy, sehingga kafir Quraisy merasa geram sampai terjadi peristiwa diantaranya. Yang pertama, Perang Badar, terjadi pada tahun 624 Masehi. Kejadiannya di Lembah Badar. Kemudian Perang Uhud, terjadi pada tahun 625 Masehi, terjadinya di kaki Bukit Uhud. Kemudian Perang Ahzab atau disebut Perang Khandaq, terjadi pada tahun 627 Masehi, terjadi dikarenakan sekelompok persekutuan bekerjasama antara kaum Yahudi bersama kaum musyrikin untuk menyerang Madinah. Keistimewaannya yaitu masyarakat Madinah membangun parit sehingga kaum musyrikin yang datang ke Madinah bermukim sementara di sekitar kota Madinah. Kemudian perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Di dalam perjanjian Hudaibiyah terdapat gencatan senjata yang berlangsung selama 10 tahun, membawa pengaruh baiknya, yaitu semua orang merasa aman dan sebagian tidak boleh memerangi sebagian yang lain. Kemudian peristiwa Fathu Mekah terjadi dikarenakan perjanjian Hudaibiyah itu diingkari oleh kaum di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk menyerang Mekah atau menaklukkan kota Mekah.